Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Naura dengan NIM 241 91122062. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan juga anatomi klinis. Yang pertama kita ke anatomi respirasi terlebih dahulu. Jadi untuk respirasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada respirasi superior dan juga ada respirasi inferior. Untuk respirasi superior ini dibagi lagi menjadi nasus, sinus paranasales, faring dan juga laring. Untuk respirasi inferior dibagi lagi menjadi trakea, bronkus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, sulcus alveolaris, dan juga alveolus. Kemudian untuk nasus, kita akan nasus dulu yang pertama. Nasus ini memiliki 4 lubang. Yang pertama ada 2 lubang di depan, lalu yang kedua ada 2 lubang di belakang. Nah, di sini ada septum nasi, ini tuh pembatas, lalu ada coana, 2 lubang di belakang, ini ya 2 lubang di belakang gitu. Kemudian untuk nasus externus ini terbentuk dari tulang dan cartilago. Jadi di sini tulangnya itu ada os frontal, os nasal, dan juga os maxillaris. Kemudian ada cartilago yang berpasangan, itu cartilaginous nasalis lateralis, cartilaginous alaris majoris, dan juga cartilaginous alaris minores. Untuk yang tidak berpasangan itu ada cartilago septum nasi. Kemudian di sini yang cartilago septum nasi ini tuh pembatas. Lalu untuk yang cartilaginous alaris majoris ini di sini ya, ini kayak berbentuk seperti sayap di sini. Dan juga dia dua ada di kanan dan di kiri. Kemudian untuk yang cartilaginous nasales laterales ini juga ada 2 di kanan kiri juga. Kemudian kita ke nasus internus. Di sini ada concha nasalis superior yang atas ini. Di sini terus ada concha nasalis media. Ini bentuknya concha itu kayak lipatan gitu ya. Nah, untuk concha nasalis media itu adalah yang paling besar. Kemudian concha nasalis inferior paling bawah. Lalu di sela-selanya ini ada vestibulum nasi. Nah, di sini tuh kayak tempat masuknya udara pertama kali. Jadi di sini juga ada yang buat kayak nyaring udara gitu karena dia punya bulu hidung. Kemudian di sini itu di tengah-tengah sini itu tuh ada sela-sela concha itu ada meatus nasi superior, nah itu di bawah concha nasalis superior. Lalu untuk meatus nasi medius berarti dia di bawah concha nasalis media. Lalu untuk yang meatus nasi inferior berarti dia di bawah concha nasalis inferior. Kemudian kita ke sinus paranasalis. Untuk di sini sinus paranasalis ini letaknya ini antara nasal atau hidung. Kemudian untuk fungsinya ini dia itu supaya tengkorak kita itu lebih ringan, kemudian untuk resonansi suara dan juga untuk menghasilkan sekret. Nah, di sini itu dia ada sinus maxillaris di sini, kemudian di sini ada sinus frontalis, lalu di sini itu ada sinus ethmoidalis, lalu untuk yang di sini itu ada sinus sphenoidalis. Untuk muaranya, untuk yang meatus nasi media itu muaranya di sinus frontalis. Untuk meatus nasi media itu muara selula ethmoidalis anterior et media. Lalu untuk hiatus semilunaris ini pada meatus nasi medius muaranya pada sinus maxillaris. Lalu untuk recessus sphenoidales ini muaranya pada sinus sphenoidalis. Terus lalu untuk meatus nasi superior ini muaranya di selula ethmoidale posterior. Selanjutnya kita ke faring. Jadi faring ini adalah struktur yang berbentuk seperti tabung. Jadi faring ini dibagi menjadi 3 bagian dan penamaannya ini berdasarkan struktur organ yang ada di depannya. Nah, di paling atas ini itu ada nasofaring di sini. Kemudian untuk yang tengahnya itu ada orofaring dan untuk yang belakang ini itu ada laryngofaring. Nah, nasofaring ini untuk batas depannya itu atau batas atasnya itu ada coana, lalu untuk batas bawahnya itu ada isthmus pharyngis. Kemudian untuk orofaring itu batas depannya ke mulut ini ada isthmus pharusium, dan untuk yang belakangnya ada laryngofaring itu setinggi epiglotis. Kemudian untuk yang laryngofaring itu batasnya ada ke laring itu aditus laryngis. Nah, di sini itu yaitu nasofaring. Kemudian untuk yang sini dia itu orofaring, kemudian yang di sini dia laryngofaring. Jadi untuk yang epiglotis ini itu adalah pembatas antara orofaring dan juga laryngofaring. Kemudian untuk aditus laryngis itu adalah pembatas antara laryngofaring dan juga laring. Lalu untuk yang isthmus pharyngalis itu dia tuh kayak penyempitan di sini. Selanjutnya kita ke nasofaring. Nah, untuk yang di nasofaring ini
Nah, untuk yang di nasofaring ini tuh ada konka yang bulat-bulat ini. Kemudian ini ada septum nasi yang pembatas ini. Kemudian di sini itu ada laring. Terus ini koana, palatal molar, terus ini adenoid dan sebagainya. Lalu untuk yang di sini ini tuh ada ostium pharyngeumi atau tuba auditiva. Ini adalah lubang yang ada di faring yang menghubungkan dengan tuba atau saluran telinga. Ada plica salpingopalatina. Nah, ini tuh lipatan yang menghubungkan salping dengan palatin atau langit-langit. Kemudian untuk yang ini torus tubarius ini dia tuh kayak tonjolan, berbentuk tonjolan kayak gitu. Kemudian untuk yang recessus pharyngeus, dia ini paling sering terjadi kanker nasofaring tuh di situ. Kemudian untuk yang plica salpingopharyngia ini, dia tuh kayak lipatan yang menghubungkan antara salping dengan faring. Baik, selanjutnya kita ke orofaring. Di sini dia orofaring tuh tampak posteriornya atau tampak belakang itu ada dorsum atau ini punggung lidahnya. Kemudian di sini juga ada arcus palatoglossus. Ini tuh kayak yang menghubungkan antara palatum dengan lidah. Bentuknya juga kayak lengkungan gini kan. Terus habis itu di sini juga ada fonsa tonsila yang berisi tonsila palatina di antara dua arcus. Ini tuh ruangan di tengah-tengah gitu. Kemudian untuk yang arcus palatopharyngeus ini tuh menghubungkan antara palatum dengan faring. Di sini pokoknya yang adenoid ini tuh dia hanya ada yang dimiliki oleh anak-anak. Selanjutnya kita ke laringofaring. Nah, di sini tuh ada litus laringis, jadi dia itu kayak batas antara laringofaring dengan laring. Kemudian untuk yang recessus piriformis, dia itu kayak pembatasan antara laringofaring dengan juga esofagus. Jadi recessus piriformis itu untuk mengumpulkan makanan supaya makanan tuh nggak masuk ke saluran nafas. Nah, di sini bisa dilihat juga, jadi di sini tuh ini itu laringofaring, kemudian yang di sini itu laringnya, lalu yang di sini itu esofagus. Selanjutnya kita ke otot faring. Yang pertama itu ada musculus constrictor pharyngeus superior, dia ada di paling atas ini. Kemudian untuk yang musculus constrictor pharyngeus media di tengah sini. Kemudian untuk yang musculus constrictor pharyngeus inferior di sini dia juga yang paling lebar. Kemudian di sini dia ini juga ada musculus styloparyngeus. Itu kayak menghubungkan antara processus styloideus dan juga faring. Kemudian untuk fungsinya dari otot-otot longitudinal yang di sini, dia itu untuk mengelevasikan atau mengangkat otot-otot dari faring pada proses menelan. Kemudian untuk yang musculus salpingopharyngeus ini dia itu menghubungkan salping dengan faring. Kalau yang musculus palatopharyngeus ini dia itu menghubungkan palatum dengan faring. Nah, selanjutnya kita ke laring. Nah, di sini di laring itu di atasnya itu ini di tengah-tengah sini ini tuh pita suaranya. Kemudian ini jadi di sini tuh kayak di atasnya pita suara, kemudian di tengah, ini di bawahnya. Jadi pembagian laring ini berdasarkan posisi dari pita suara itu sendiri. Untuk kartilagonya ini ada yang kartilago tidak berpasangan dan juga ada kartilago berpasangan. Untuk kartilago tidak berpasangan ada kartilago epiglotika, kartilago tiroidea, dan kartilago cricoidea. Untuk kartilago berpasangan ada kartilago arytenoidea, kartilago cuneiform, dan juga kartilago corniculata. Selanjutnya ada laring. Nah, di sini laring ini ada adytus laringis, dia tuh kayak melingkari laring gitu. Kemudian dan juga dia itu kayak sebagai pintu gitu. Kemudian ada supraglotis atau vestibulum laringis, dia itu kayak apa ya, kayak yang menerima gitu. Terus habis itu ada transglotis atau ventriculus laringis, dan juga ada infraglotis atau cavitas laringis. Nah, di sini ada plica vestibularis di sini. Nah, ini fungsinya ini untuk memastikan bahwa benda asing itu nggak masuk ke saluran nafas kita. Kemudian ini juga untuk pita suara palsu. Lalu yang plica vocalis di sini dia itu untuk yang menghasilkan suara asli. Nah, ini bentuknya ya, bentuknya saat pita suara menutup, lalu yang ini saat menutup, dan ini yang saat membuka seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke trakea. Jadi trakea ini tuh panjangnya 10 sampai 13 cm. Kemudian
Di sini itu ada bentuk kayak ini, ligamen ini bentuknya itu kayak apa ya, kayak karet gas gitu. Terus habis itu ini ada namanya ligamentum annularia. Dan ini juga ada cartilago tengah-tengahnya sini, ini cartilago trachealis sekitar 16 sampai 20 jumlahnya. Nah di sininya ini itu kayak batasnya gitu antara trachea dan juga bronchus. Nah di sini namanya bifurcatio tracheae. Kemudian untuk bronchiolus ini kemudian untuk bronchus ini tadi kan di trachea sampai sini ya. Jadi di sini bawahnya itu udah bronchus. Nah di sini tuh dia bronchus, dia di sini bercabang jadi dua. Ini bronchus principalis. Nah di sini tuh bronchus principalis sinister, dan yang di sini bronchus principalis dexter. Selanjutnya kita ke bronchus. Nah di sini tadi kan trachea batasnya sampai sini ya. Nah sampai bawah ini tuh udah area bronchus. Di sini bronchus tuh bercabang jadi dua, yaitu bronchus principalis sinister dan bronchus principalis dexter. Lalu dia itu bercabang lagi nanti ke kanan dan ke kiri lagi. Untuk yang bronchus kanan dia itu dia ada kemudian selanjutnya kita ke bronchus. Di sini tuh ini kan batas trachea sampai sini tadi ya, sampai bifurcatio trachea itu. Kemudian ini dia bercabang menjadi dua, bronchus principalis sinister dan juga bronchus principalis dexter. Nah nanti dia bercabang lagi jadi bronchus lobaris superior yang dexter dan bronchus lobaris superior sinister. Nah tapi kalau yang di kanan itu ada superior, ada medius, dan juga ada inferior. Untuk yang di kiri itu cuma ada superior dan juga ada inferior doang. Kemudian dia bercabang lagi menjadi bronchus segmentalis. Untuk yang kanan itu jumlahnya ada 10, dan untuk yang di kiri itu ada 8. Kemudian kita ke pulmo. Ini tuh bagiannya yang puncak ini, apex pulmonis, dia tuh kayak ya di puncak paling atas gitu. Kemudian untuk yang basis pulmonis dia paling bawah di sini. Dan untuk facies costalis di sini ya, dia menghadap tulang kosta. Kemudian yang facies mediastinalis ya di sinilah dia menghadap mediastinum. Kemudian untuk yang facies diafragmatica, nah dia berarti yang menghadap diafragma di sini. Selanjutnya kita ke lobus dan juga visura. Jadi beda ya antara pulmo kanan dan pulmo kiri itu beda. Kalau yang misal di pulmo dexter itu lobusnya itu ada 3 dan visuranya juga ada 2. Lalu kalau misal untuk yang pulmo sinister itu lobusnya cuma ada 2 dan visuranya juga cuma 1 doang. Kalau yang pulmo dexter itu ada lobus superior pulmo dexter, jadi dia yang paling atas. Kemudian ada pulmo lobus media pulmo ini dexter di tengah sini. Kemudian ada lobus inferior pulmo dexter paling bawah. Dan untuk visuranya ini ada 2. Jadi visura horizontalis di sini dia yang agak ke samping gitu. Kemudian ada yang visura obliqua yang ke bawah sini. Kemudian untuk yang pulmo sinister itu cuma ada 2 lobus. Lobus superior pulmo sinister di atas sini, dan juga lobus inferior pulmo sinister di bawah sini. Kemudian untuk visuranya juga cuma 1, yaitu visura obliqua, dia ke bawah sini. Kemudian selanjutnya ini ada hilum pulmonis. Nah hilum pulmonis ini merupakan tempat masuk dan keluarnya struktur penting seperti bronchus, bronchiolus, arteri vena dan gitu-gitu. Kemudian di sini ada radik pulmonis di sini. Ini. Nah radik pulmonis ini tuh kayak akar paru gitu. Jadi dia tuh kayak kumpulan struktur yang masuk dan juga keluar dari paru-paru. Kemudian untuk yang pulmo dexter ini kan polanya BAV, jadi artinya dia itu urutannya itu dari bronchus, arteri, dan vena. Lalu untuk yang pulmo sinister itu kan polanya ABV, jadi dia urutannya dari arteri, vena, arteri, bronchus, dan juga vena. Kemudian selanjutnya kita ke pleura. Nah di sini pleura ada 3 ya, pleura visceralis
yang dalam sini, kemudian ada pleura parietalis, dia yang di luar sini, paling luar, dan ada cavitas pleura, jadi dia kayak cairan yang di tengah-tengahnya sini. Nah, selanjutnya kita ke pleura parietalis. Nah, untuk yang ini di puncaknya ini ada pleura cervicalis, dia jadi itu kayak di puncak paru gitu. Kemudian untuk yang pleura parietalis pars costalis ini, dia tuh kayak melekat di dinding dada. Selanjutnya kita ke bukaan atrium dextrum. Di sini tuh ada tendon Todaro, jadi dia tuh kayak struktur yang penting gitu dalam membentuk bagian dari segitiga Koch yang penting dalam kondisi jantung. Kemudian ada valvula vena cava. Nah, di sini tuh juga katup yang membantu mengarahkan aliran darah dari vena cava inferior. Selanjutnya di sini ada valvula sinus coronari. Nah, di sini juga katup yang mengatur aliran darah dari sinus koroner. Selanjutnya ada atrium dextrum. Nah, di sini ada ini ya, sinus venalum, di sini yang halusnya, kemudian di sini juga ada yang kasarnya, musculi pectinati. Ada ruang tambahannya, ada auricula dextra. Selanjutnya pada ventriculus dexter, di sini itu ada valva atrioventricularis di sini. Nah, jadi dia itu fungsinya dia itu kayak terletak di antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Nah, fungsinya ini tuh untuk mencegah aliran balik darah ke atrium saat ventrikel itu sedang berkontraksi. Kemudian pada ventricle sinister di sini ya, ini itu ada valva atrioventricularis sinister. Nah, jadi dia itu kayak merupakan katup yang mengalirkan darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Nah, di sini juga ada septum interventricularis, itu kayak sekat gitu. Nah, kalau yang pars muscularis ini, dia itu kayak septumnya itu lebih tebal. Lalu untuk yang pars membranacea, ini tuh kayak bagiannya itu lebih tipis gitu. Nah, septumnya ini juga kayak rentan juga mengidap kelainan gitu, seperti defek septum ventricle. Selanjutnya kita ke chorda tendinae. Nah, untuk chorda tendinae ini dia itu kayak merupakan struktur yang seperti tali yang menghubungkan otot papilaris dinding ventrikel dengan katup jantung. Kemudian kita katup jantung. Untuk katup jantung ini dia memiliki dua katup, ada katup valva atrioventricularis dan juga katup semulunaris. Untuk katup valva atrioventricularis dibagi lagi menjadi dua, ada valva atrioventricularis sinister dan juga valva atrioventricularis dexter. Kemudian untuk yang katup semilunaris ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada valva tunci pulmonalis dan juga valva aorta. Selanjutnya kita ke valva atrioventricularis sinister dulu. Jadi dia ini di sini ada cuspis commissuralis, kemudian ini ada cuspis anterior valva mitralis dan ada cuspis posterior valva mitralis. Nah, di sini itu katup ini itu adalah katup pemisah atrium, sinistrum, dan ventriculus sinister agar aliran darah searah dari atrium ke ventrikel, serta darah yang sudah masuk ke ventrikel ini tidak kembali ke atrium. Selanjutnya ada valva atrioventricularis dexter. Nah, di sini dia ada cuspis anterior valva tricuspidalis, kemudian di sini ada cuspis posterior valva tricuspidalis. Lalu untuk yang di sini ada cuspis septalis valva tricuspidalis. Jadi katup ini itu adalah katup pemisah atrium dextrum dan ventriculus dexter agar aliran darah searah dari atrium ke ventrikel, serta darah yang sudah masuk ke ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Selanjutnya ada valva tunci pulmonalis. Nah, di sini ada tiga. Jadi ini valvula semilunaris anterior valva tunci pulmonalis, kemudian ada valvula semilunaris dextra valva tunci pulmonalis, dan juga valvula semilunaris sinistra valva tunci pulmonalis. Jadi katup ini adalah katup pemisah ventriculus dexter dan arteri pulmonal agar aliran darah searah dari ventrikel ke arteri pulmonal, serta darah yang sudah masuk ke arteri pulmonal tidak kembali lagi ke ventrikel. Kemudian ada valva aorta. Ini juga dibagi menjadi tiga. Ada valvula semilunaris dextra valva aorta,
dan valvula pulmonaris posterior valva aorta, dan juga valvula pulmonaris sinistra valva aorta. Nah, katup ini itu adalah katup pemisah ventriculus sinister dan aorta agar aliran darah searah dari ventrikel ke aorta. Setelah darah yang sudah masuk aorta tidak kembali lagi ke ventrikel. Kemudian di sini ada struktur khusus ya. Ini ada sinus. Ini ada sinus aorta. Sinus aorta ini adalah ruang kecil yang terletak di belakang katup semilunar aorta. Nah, perannya ini tuh dalam aliran darah ke arteri koroner. Jadi dia itu yang mengalirkan darah gitu. Kemudian di sini ada lunula valvulae. Nah, di sini. Ini tuh lunula valvulae itu dia itu kayak tepi katup semilunar gitu ya, berbentuk seperti bulan sabit. Kemudian ada nodulus valvulae semilunaris ini atau Arrhenius. Ini tuh nodul kecil gitu di tengah-tengah katup semilunar. Nah, fungsinya itu tuh supaya penutupan katup aorta tuh sempurna agar darah tidak kembali lagi ke ventrikel kiri. Kemudian selanjutnya ada ya skeleton cordis. Itu kayak yang sanggahan katup dan juga insulator listrik. Jadi dia tuh kayak berfungsi untuk mengisolasi listrik gitu. Kemudian di sini untuk yang skeleton cordis ini tuh ada trigonum fibrosum sinisrum. Jadi dia itu struktur fibrosa di sisi kiri. Nah, fungsinya itu tuh untuk penopang bagi katup aorta. Selanjutnya untuk yang trigonum fibrosum dextrum yang di sini dia itu kayak ada fibrosa di sisi kanan. Nah, fungsinya itu untuk mendorong katup jantung yang lainnya. Selanjutnya kita ke anatomi klinis. Untuk klinisnya sendiri saya ambil contoh gagal jantung. Jadi gagal jantung itu disebabkan oleh berbagai kondisi yang melemahkan jantung seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, kardiomiopati, gangguan irama jantung atau aritmia, kerusakan katup jantung dan sebagainya. Kemudian untuk mekanismenya itu yang pertama itu kayak jantung mengalami penurunan kemampuan memompa darah sehingga menyebabkan penurunan curah jantung. Akibatnya organ dan jaringan tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Selanjutnya, jantung ini berusaha meningkatkan kontraksi dengan mempercepat detak jantung atau takikardia. Lalu pembuluh darah menyempit untuk mempertahankan tekanan darah. Kemudian retensi cairan terjadi akibat aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron yang menyebabkan edema. Dan mekanisme kompensasi tidak lagi cukup sehingga menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru atau edema paru dan pembengkakan di kaki. Kemudian gejala seperti sesak nafas, kelelahan ekstrim, dan palpitasi semakin memburuk. Nah, akibatnya jika tidak ditangani, gagal jantung dapat menyebabkan gagal organ dan juga kematian. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.